Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mengisi hati kami, untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalani hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 12, mulai ayat 18 sampai 20. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, biasanya orang kalau sedang disenangi, rasanya hampir setiap sudut memujinya. Namun ketika ia jatuh, rasanya hampir juga setiap sudut mencelah dan menyudutinya. Saya mengamati hal itu sering sekali terjadi, ya, karena artis atau politikus itu public figure, jadi biasanya mereka mengalami banyak, ya. Ada artis begitu dia bagus dipuji dan sebagainya, tapi begitu dia jatuh juga habis dicelah. Politikus juga begitu, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, seperti kor yang sangat besar menyanyikan Hosana anak Daud. Tetapi 6 hari kemudian mereka berteriak, salibkan dia. Ya. Lidah manusia ini sangat tidak bisa dipegang. Bapak Ibu yang sangat dikasihi, di dalam ayat 18-21, kutipan menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, penggenapan dari janji Allah atau nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu ayat 18-21 dikutip dari Perjanjian Lama, tepatnya kitab Yesaya. Nah, Bapak Ibu, ini berbicara tentang buluh yang patah terkulai. Buluh ini Bapak Ibu sejenis tumbuhan seperti alang-alang yang tumbuh liar. Dan ada di mana-mana banyak sekali. Di Israel juga banyak, saya kira di Indonesia juga banyak di hutan-hutan itu. Dan tanaman buluh seperti ini itu tidak berharga. Dikatakan bahwa buluh yang patah itu pasti dibuang karena tidak berharga dan tidak berguna. Tanaman buluh itu Bapak Ibu, kalau dia patah itu pasti dibuang karena tidak berharga dan tidak bernilai, tidak berguna. Buluh ini mau menggambarkan keadaan kita manusia. Kita manusia ini sebetulnya seperti buluh juga Bapak Ibu. Apapun jabatan kita di perusahaan atau di tempat-tempat kita bekerja, berapapun besar jumlah tabungan kita di bank, gelar yang panjang sekali Bapak Ibu, serta pangkat-pangkat yang kita miliki, itu sebetulnya kita ini hanya buluh. Kenapa kita ini hanya buluh? Di mata Tuhan kita ini buluh yang terkulai, patah. Yang patah dan terkulai. Seperti sumbu yang hampir padam. Bagaimanapun kita menempatkan diri kita begitu tinggi, ya, Bapak Ibu Saudara, kita sebetulnya kalau kita mau ngakui kita ini hanya debu, tidak berharga, tidak berguna sebetulnya. Tetapi kita lihat bagaimana sikap Allah terhadap kita. Yang bulu yang patah dan terkulai ini,
Dikatakan dalam bacaan kita bahwa Tuhan tidak langsung membuang si bulu yang telah terkulai itu. Sebaliknya Tuhan mendandani bulu yang patah terkulai, yaitu kita. Ia benahi kita. Seperti sumbu yang hampir padam itu tidak langsung ditiup. Sekalian biar mati, tidak gitu. Tapi diusahakan supaya sumbu itu hidup lagi. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu saya sering membakar obat nyamuk karena sekarang kan banyak nyamuk, saya takut kena demam berdarah. Dan ketika membakar obat nyamuk itu kadang-kadang apinya itu hampir padam gitu ya. Nah, saya tidak tiup tapi saya menjaganya, saya menutupinya dengan kedua tangan saya agar si api ini tidak jadi padam. Seperti itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita rusak, Tuhan tidak langsung membuang kita. Tetapi Tuhan membetulkan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita bagaimanapun keadaan kita. Ia menunjukkan betapa kita berharga baginya. Padahal kan sebetulnya kita tidak berharga Bapak Ibu. Tinggal dia buang saja seperti bulu yang patah terkulai dibuang. Sumbu yang sudah padam ini langsung ditiup mati saja. Tapi tidak Tuhan lakukan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memandang kita berharga. Tuhan membuat kita ini berguna di tangannya. Di tangan Tuhan kita menjadi sosok yang sangat berharga dan berguna. Tuhan membuat kita menjadi berharga dan membuat kita menjadi berguna. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk mencontoh Tuhan. Sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang memusuhinya, yaitu orang-orang Farisi, imam-imam kepala kepadanya, Tuhan Yesus mengatasinya dengan cara yang luar biasa. Dia tidak langsung membuang orang-orang itu. Dia juga tidak mengadu mulut dengan mereka, berbantah dengan mereka, berteriak-teriak di pinggir jalan atau di gedung-gedung. Tidak, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus tidak memaksakan ajaran-ajaran yang sedang dia ajarkan pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang untuk mengikutnya. Kalau dia panggil, iya. Tapi orang boleh merespon sesuai dengan kehendak bebas orang tersebut. Tuhan juga rendah hati ketika dia dimusuhi oleh orang-orang yang iri hati kepadanya. Karena Tuhan Yesus begitu hebat dan luar biasa. Menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang bisu. Menyembuhkan orang-orang sakit. Dan orang-orang menjadi begitu iri. Tapi Tuhan Yesus dengan rendah hati mengatakan kepada orang-orang yang ia tolong, kamu gak usah bilang-bilang, diam saja. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga tidak berteriak dan berbantah dengan orang-orang yang memusuhinya. Tetapi sebaliknya ia menghindar dan menyingkir. Dia pergi meninggalkan mereka. Namun tetap bekerja untuk melakukan apa yang Bapa inginkan. Bapak Ibu, dua pelajaran dari bacaan ini. Bahwa kita ini sebetulnya bulu yang terkulai. Sumbu yang hampir padam. Tetapi Tuhan senantiasa memeliharakan kita. Mendandani kita, memperbaiki kita supaya kita menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan dan juga berguna bagi sesama. Yang berikutnya mari kita contoh Tuhan Yesus ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka kepadanya. Kita tidak perlu berteriak dan berbantah, kita tidak perlu memaksakan kehendak kita juga tidak perlu tinggi hati, tapi sebaliknya rendah hati. Mari Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena buluh yang terkulai ini dan juga sumbu yang hampir padam ini. Kami yang sebetulnya tidak berguna ini hanya debu. Telah Engkau kasih kami sedemikian rupa. Telah Engkau dandani kami sedemikian rupa. Telah Engkau perbaiki kami sedemikian rupa. Supaya di tangan-Mu kami menjadi berguna dan berharga. Dan Tuhan juga tolong agar kami mencontoh Engkau di sepanjang kehidupan kami. Ketika kami berhadapan dengan persoalan-persoalan atau orang-orang tidak menyukai kami atau membenci kami. Mampukan kami untuk bersikap rendah hati, tidak memaksakan kehendak. Dan juga mampukan kami untuk dengan penuh kasih tidak berbantah satu terhadap yang lain. Tetapi kami menyingkir, kami mencari jalan damai untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kami yang justru membenci kami itu. Tolonglah kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang seperti gurunya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.